Pemirsa, berbagai cara dapat dilakukan oleh orang tua dalam mengajarkan pengelolaan keuangan bagi anaknya. Salah satunya yaitu dengan mengajarkan dengan memberikannya kartu ATM. Bagaimana caranya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini berbicara mengenai tahapan-tahapan untuk mengajarkan pengelolaan keuangan pada anak. Nah, sebaiknya tahapan apa yang sebaiknya diajarkan oleh orang tua? Menyambung episode yang lalu, kita mengajarkan anak untuk diberi uang saku, dipercaya dengan uang saku. Pertama, untuk dia bisa menghargai, mengapresiasi rezeki, bahwa itu orang tuanya bekerja keras untuk bisa menghasilkan uang yang kemudian diberikan kepada anaknya sebagai uang saku. Uang saku ini juga untuk mengajarkan dia untuk bisa menukarkan uang ini untuk belanja, atau bisa untuk menolong orang lain sebagai sedekah, bisa juga untuk ditabung. Nah, setelah tahapan dia belajar uang saku ini dari uang yang diberikan secara harian, kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan, jadi waktu dia pulang ditanya untuk belanja apa. Nah, kemudian diperpanjang, jadi ditambahin nih uang sakunya, jadi tidak untuk 1 hari, tapi coba diberikan untuk 2 ke 3 hari. Kalau sudah bisa dia mengelolanya, kalau bisa seminggu. Jadi kasihnya cuma hari Senin saja, ini harus cukup buat 1 minggu. Gitu. Nanti setelah akhir minggu diminta pertanggungjawabannya. Kalau 1 minggu sudah bagus, kita coba 2 minggu. Hanya dikasih di awal, nanti 2 minggu kemudian ditanya pertanggungjawabannya. Kalau sudah 2 minggu, itu sampai 1 bulan. Jadi dikasih uang muka seperti kita gajian gitu. Dikasih di muka, ini buat 1 bulan harus cukup. Nanti dia harus nyimpen dan harus memanfaatkannya dengan baik. Nah, kalau sudah 1 bulan nih, baru kita mulai, dan sudah bagus, dia pertanggungjawabnya bagus, baru kita perkenalkan dengan tabungan dan ATM. Jadi tabungan dan ATM itu sebaiknya diberikannya pada saat kapan? Apakah ada usia tertentu atau ada kondisi tertentu atau bagaimana Pak sebaiknya? Anak saya percayakan mulai SMP ya. Kalau SD itu masih uang saku, tetapi setelah SMP saya coba perkenalkan tabungan. Jadi saya ajak ke bank untuk buka rekening tabungan dan tabungan pelajar ya. Tabungan pelajar itu ada dan ada kartu ATM-nya gitu. Namun kartu ATM-nya ini terbatas hanya untuk mengambil kas, dan kalau nggak salah tidak bisa dipakai buat bayar atau hanya bisa dipakai buat bayar di tempat-tempat tertentu saja. Jadi kita tidak khawatir bahwa kartu ATM ini kemudian dipakai belanja. Nah, waktu kita bukakan rekening, maka uang saku yang tadinya kasih 1 bulan, kita potong, kita berikan cuma setengahnya saja, sedangkan setengahnya kita masukkan di tabungan. Dengan harapan bahwa selama 1 bulan itu uang sakunya habis, dan anak kita mau tidak mau harus ke mesin ATM untuk mencoba menggunakan ATM itu. Tapi tujuannya supaya anak mau menggunakan kartu ATM itu apa ya Pak ya? Pertama adalah menabungnya sendiri Pak. Jadi dengan dia membuka rekening tabungan, itu nanti dia dapat bunga, kena biaya gitu. Tapi yang nomor 2 adalah dia memanfaatkan kartu ini atau menyimpan uang yang tadinya dia simpan mungkin di dompet atau di tas, sekarang tempat yang lebih aman. Dan kalau dia perlu, ternyata mudah kok ngambilnya. Tapi yang penting adalah dia juga tidak mengambil uang dari ATM itu sehingga mempunyai prinsip bahwa mesin ATM itu adalah mesin uang gitu. Dia harus melihat saldonya dan dia harus tahu bahwa kalau saldonya habis, ya tidak keluar uangnya gitu. Jadi uang itu hanya keluar apabila ada yang mengisi tabungannya gitu. Jadi ATM itu bukan mesin uang, itu harus ditanamkan kepada anak ya. Betul, itu hanya seperti dompet aja. Oke, kok tadi kan kita berbicara mengenai produk perbankan kepada anak-anak. Kalau produk investasi untuk anak-anak kiranya kapan yang tepat Pak? Kalau investasi saya sangat sarankan kalau sudah punya KTP deh. Jadi setelah SMA gitu sudah punya KTP, sedini mungkin setelah punya KTP belajar investasi, dan saya sangat menyarankan untuk belajar mengenai reksadana. Khususnya reksadana pasar uang, itu yang paling tepat untuk pemula. Kenapa begitu Pak? Karena itu lebih bagus daripada hanya menyimpan di tabungan. Punya fitur-fitur seperti tabungan juga dapat mudah dicairkan, tetapi memberikan bunga yang lebih tinggi. Jadi anak belajar investasi itu, kalau investasi ini returnnya harusnya lebih tinggi atau imbal hasilnya lebih tinggi daripada sekedar tabungan. Tentunya kita harus melihat juga usia maupun kondisi anaknya ya Pak. Betul, yang risiko rendah dulu. Terima kasih Pak Legowo atas waktu dan informasinya. Sama-sama Mbak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh